Selamat sore Mbak Audi. Selamat sore, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, saya juga sehat. Ibu bagaimana? Baik. Kalau keluarganya Mbak Audi bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua, Bu. Syukurlah semuanya sehat ya. Semoga Mbak Audi dan keluarga tetap diberikan kesehatan. Amin. Eh, Ngomong-ngomong, gimana nih sekolah online-nya? Em, Sebenarnya sekolah online saya ada beberapa kendala, Bu. Saya mengalami beberapa kendala. Di sekolah online saya merasa kalau online ini lebih berat daripada saya harus sekolah gitu. Sekolah di Hmm, tatap muka maksudnya. Sekolah offline ya. Iya. Lebih berat ya. Yang berat tuh apa? Mungkin tugasnya atau cara penyampaian pembelajarannya atau apa? Menurut saya tidak juga, Bu. Sebenarnya tugas-tugasnya pun juga tidak terlalu memberatkan untuk saya. Hanya saja pembagian waktu saya yang terlalu padat gitu, Bu. Kegiatannya saya dari pagi sampai malam itu full gitu. Oh, kurang bisa membagi waktu ya. Oh, Iya, mungkin ini alasan Mbak Audi menemui saya? iya benar. Nah, ya. Berhubung sekarang sedang ada pandemi, jadi kita hanya bisa tatap muka secara online. Nggak apa-apa ya Mbak Audi? Iya, tidak masalah, Bu. Ya, oke. Jadi di sini kita akan melakukan konseling online selama kurang lebih 20 menit. Cukup? Ya, cukup. Cukup ya. Ya, silakan Mbak Audi boleh menceritakan lebih detail permasalahannya seperti apa. Iya. Em, Kita online itu dari semester lalu ya, Bu. Iya, dari Nah, semester lalu. karena online, jadi saya merasa kalau saya ini harus lebih bisa mandiri dan tidak membebankan orang tua gitu. Jadi saya Ya, memutuskan untuk bekerja. oke. Jadi saya kuliah sambil bekerja dan organisasi saya juga tetap aktif. Dari Oh, tetap. sebelum pandemi pun sampai sekarang saya tidak enak kalau meninggalkan organisasi. Jadi saya tetap aktif di beberapa kegiatan kampus begitu, Bu. um, Kadang saya pagi kuliahnya belum selesai, saya sudah berangkat kerja sampai maghrib gitu. Setelah itu perjalanan pulang, dan kalau saya sudah di rumah, saya istirahat itu sambil rapat gitu, Bu. Rapat organisasi. Karena saya kalau nggak ikut juga nggak enak sama teman-teman. Akhirnya saya tetap harus aktif. Setelah itu saya menyempatkan waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas gitu, Bu. Kalau boleh tahu nih, Mbak Audi ini mengikuti berapa organisasi ya? Eh, saya ikut 2 organisasi, Oh, tapi dua. ya yang satu itu saya sudah hampir yang sudah hampir berhenti kepengurusan gitu, Bu. Jadi yang satu tetap aktif, yang satunya sudah hampir selesai. Tapi dua-duanya masih sering melakukan kegiatan. Yang satu masih tetap aktif, yang saya masih tetap pengurus itu, yang satunya yang saya hampir selesai pengurusnya itu sudah mulai tidak aktif lagi. Mungkin karena online ini, Bu, jadi lebih susah mengadakan acara. Kira-kira Mbak Audi ini waktu bergabung di organisasi tersebut ada paksaan atau memang dari hatinya Mbak Audi, dari keinginannya Mbak Audi sendiri? Kalau organisasi ini memang saya dari awal memang kepengen, Bu. Karena saya kan gabung organisasi sebelum pandemi. Jadi saya tidak memikirkan bagaimana kendala jika ada sesuatu di depan gitu, dan ternyata ada pandemi, mengharuskan saya juga bekerja supaya membantu orang tua gitu. Nah, organisasinya Mbak yang Mbak Audi lakukan dan juga pekerjaan yang Mbak Audi lakukan
Apakah memengaruhi studinya Mbak Audi? Benar, Bu. Itu sangat memengaruhi saya. Saya di semester lalu itu karena bekerja, prestasi saya menurun. Saya tidak Oke. ingin di semester ini nilai saya turun juga. Kalau boleh tahu, menurunnya itu sangat pesat ataukah hanya sedikit? Lumayan, Bu, lumayan pesat. Misalkan matematika saya yang awalnya 8, ini bisa sampai 6 atau 6 Wah, lebih gitu, Bu. baik. Tapi Mbak Audi ini keren ya. Walaupun berkuliah, tapi tetap bisa bekerja, meringankan beban orang tua, tetap juga aktif di organisasi. Itu merupakan hal yang luar biasa. Tidak semua anak memiliki keterampilan seperti Mbak Audi ini. Baik, jadi Ibu di sini akan membantu Mbak Audi untuk mengatur waktu ya, mengatur jadwal. Betul, Bu. Oke, kalau gitu Mbak Audi bisa tolong dituliskan jadwal Mbak Audi mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Serta Oh, pukulnya. Misalnya Mbak oh Audi ya. bangun pukul 5 dan seterusnya. Oh Silakan. ya, baik. Ya. Bu, saya izin menuliskannya di laptop tidak apa-apa ya? Ya, tidak apa-apa. Oh iya. Mungkin supaya lebih gampang, bisa nanti dikirim ke WA-nya Ibu ya. Oh iya, siap. Ya. Baik, ini WA-nya Mbak Audi sudah masuk ya. Ya, Bu. Oke, Mbak Audi ini mulai bekerja jam 10. Betul. Maghrib ya, jam 6. Iya. Luar biasa. Terus habis itu, oh di sini waktu belajarnya cuma 1 jam ya. Dari jam 8 sampai jam 9. Iya. Oke, terus rapat organisasinya juga 1 jam. Dari jam 7 sampai jam 8. Mengerjakan tugasnya juga 1 jam. Kalau boleh tahu Mbak Audi ini mengerjakan tugasnya seperti apa? Apakah 1 hari sebelum deadline setelah ataukah setelah diberikan tugas Mbak Audi langsung mengerjakan? Kalau saya biasanya setelah diberi tugas, malam itu saya kerjakan, Bu. Tapi karena saya kadang terburu-buru atau kadang saya kondisi sudah capek, jadi saya yang penting saya mengerjakan, cepat mengumpulkan. Jadi mungkin itu yang berpengaruh terhadap nilai saya, Bu. Gitu. Jadi ngerjainnya Ya, mepet deadline ya. Untuk di pekerjaannya Mbak Audi sendiri, apakah diperbolehkan bermain HP untuk mengerjakan tugas atau tidak? tidak boleh, Bu. Hanya waktu istirahat saja. Gitu. Jadi memang tidak ada waktu lagi ya selain setelah pulang kerja. Iya, Oke. Jadi di sini kemungkinan yang membuat nilai Mbak Audi turun adalah kurangnya jam belajar Mbak Audi dan juga pengerjaan tugas yang kurang maksimal ya karena waktunya sebentar dan juga iya, mepet. Oke, bagaimana jika kita menggunakan strategi self management? Jadi dalam strategi ini saya akan membantu Mbak Audi untuk membuat jadwal aturan diri Mbak Audi sendiri supaya Mbak Audi dapat mencapai harapannya Mbak Audi. Apa dipahami? ya Bu, saya paham. Mbak Audi bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, baik. Di sini mari kita ubah bagaimana jika Mbak Audi belajar dari pukul 8 hingga setengah 10. Hmm, iya, boleh. Boleh, dan mengerjakan tugas dari setengah 10 sampai jam 11. Jadi kita mengurangi waktu tidurnya. Iya, Boleh. Dan ya.
Catatannya adalah Mbak Audi harus mengerjakan tugas saat tugas itu diberikan. Oh Bagaimana? iya, iya, Ya, bisa dipahami? iya, baik Bu. Mari kita coba jadwal ini selama 1 minggu ya. Oh iya, siap. Untuk teknik self-management ini, kita memerlukan orang sebagai pemantau. Jadi, agar Mbak Audi ini tetap melakukan jadwal yang sudah kita buat. Kira-kira kalau di rumah, siapa yang bisa memantau jadwalnya Mbak Audi? Mungkin dari orang tua, ada ibu saya. Ibu ya? Iya, Untuk semakin memantapkan teknik ini dan semakin memperbesar kemungkinan Mbak Audi berhasil dalam memanajemen diri, kita juga akan menggunakan teknik tambahan yaitu reinforcement dan juga punishment. Jadi reinforcement ini adalah penguatan, di mana ketika Mbak Audi dapat melakukan jadwal ini secara tepat waktu, selama 1 minggu masa percobaan kita, Mbak Audi bisa memberikan reward kepada diri Mbak Audi. Mungkin Mbak Audi ingin berjalan-jalan dengan pacarnya, ataupun makan bersama teman-teman, atau apa. Kira-kira Mbak Audi ingin apa jika berhasil melakukan jadwal yang telah kita sepakati? saya ingin di malam minggu atau mungkin di hari minggunya bisa sekedar keluar hanya makan bersama dengan teman-teman gitu Bu. Oke, sekedar keluar di malam minggu ya. Ya, Nah, selain reinforcement, ada juga punishment. Kira-kira ketika Mbak Audi tidak dapat melakukan jadwal yang telah kita sepakati, misal Mbak Audi malah mengurangi waktu belajar untuk bermain HP, atau mengerjakan tugas H-1 deadline, kira-kira Mbak Audi akan memberikan punishment apa kepada dirinya Mbak Audi? Mungkin Mbak Audi akan menambah jadwal belajar, atau Mbak Audi tidak akan keluar rumah di hari iya, Sabtu, Bu, atau seperti apa? iya Bu. Punishment dari saya sendiri di hari Sabtu malam saya tidak akan keluar dan mungkin saya akan menghabiskan waktu untuk menebus kesalahan saya membaca atau belajar di waktu-waktu yang sudah saya cita untuk bermain HP gitu Bu. Oke, baik. Jadi itu harus disampaikan ya kepada orang tuanya Mbak Audi, Ya, yang telah kita sepakati agar ibunya Mbak Audi dapat memantau Mbak Audi dari rumah ya. iya Bu. Baiklah, sebelum menutup sesi konseling pada sore ini, kira-kira Mbak Audi bisa nggak menyampaikan kesimpulan konseling kita pada hari ini? Apa yang harus Mbak Audi lakukan yang telah kita sepakati tadi? Baik, yang saya dapatkan dari konseling hari ini, saya harus belajar manajemen diri saya sendiri. Bagaimana saya harus fokus pada tujuan saya, bahwa saya ingin meningkatkan nilai saya, jadi saya harus memperbanyak waktu belajar dan mengerjakan tugas saya. Lalu, jika saya melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan dalam diri saya sendiri, saya tidak akan keluar malam pada malam minggu, saya akan belajar untuk menebus kesalahan saya. Dan jika saya berhasil, saya akan keluar bersama teman-teman, walaupun hanya sekedar makan bersama. Gitu, Bu. Bagus. Jadi Mbak Audi sangat memahami konseling kita pada hari ini ya. Iya, Apa yang ingin ditanyakan lagi dari Mbak Audi? belum ada. Belum ada ya. Ya, Kalau gitu, kita tutup sesi konseling pada hari ini ya. baik. Semoga 1 minggu lagi kita akan bertemu ya. Siap, Bu. Audi bisa melakukan jadwal yang telah kita sepakati dengan lancar dan semoga ada kemajuan dari studinya Mbak Audi ya. Iya, Bu. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Sama-sama.